Halo, selamat pagi. Karena recordnya saya itu jam setengah tiga pagi ya. Oh, sorry, udah lama banget saya udah nggak bikin video. Nah, pada video kali ini tuh kebetulan um, saya mau bahas saham yang mau IPO yaitu BATR. Jujur saya baru buka prospektus BA apa PT Benteng Api Teknik TBK ini baru sore tadi. Jadi saya baru ulik-ulik dan sedikit ada kejanggalan yang mungkin buat teman-teman bisa berhati-hati di waranya, karena saya bidangnya di waran. Dan teman-teman pasti tahu, yang udah ikut saya udah lama pasti ngerti saya itu nggak pernah tuh yang namanya nyentuh saham, apalagi buat swing gitu kan. Saya transaksi selalu di waran. Nah, cuman berdasarkan dari tab trading itu, dari bandarmologi IPO, dari bandarmologi IPO itu uh, cukup aneh sih. Ketika saya melihat apa masa tebusnya, atau apa ya, gampangnya masa tebus, harga tebusnya itu ada di berapa tadi, ada di 300, sedangkan harga IPO nya itu ada di 100 gitu kan. Nah, kebanyakan orang itu selalu berpikir ketika suatu saham memilih atau suatu saham melakukan IPO, lalu kemudian dia memiliki waran, kemudian terdapat harga pelaksanaan di 300. Umumnya kebanyakan orang berpikir bahwa harga sahamnya pasti akan ke 300. Itu hal yang sangat umum. Cara berpikir umumnya seperti itu. Pasti harganya ke 300 ketika dia IPO. Artinya ketika dia IPO itu harganya di 100 akan sampai ke 300. Oleh sebab itu, opini yang pertama atau asumsi saya pribadi itu pasti akan banyak yang mesen di saham Benteng Api Teknik ini. Kesimpulannya atau logikanya, ketika suatu saham itu digeruduk rame-rame, dipesan oleh banyak orang, lalu kemudian eh, sahamnya itu lalu kemudian atau dengan acuan satu analisa, yang dimana analisa sebelum IPO dia mengira-ngira seperti tadi yang saya jelasin, dengan asumsi harga pelaksanaan di 300 pasti harga sahamnya ke 300. Ketika melakukan pembelian, katakanlah dia pesan ya di rentang harganya kan 100 sampai 110, 115 ya kan. Terus kemudian dia dapat harga tertinggi di 115. Kalau di 300 artinya kan retailnya dapat profit 300%, 200% ya. 100 ke harga 100 ke 200, 200 ke 300 ya kan. Cuman realitanya tidak semudah itu, ya kan. Realitanya nggak semudah itu. Enak banget cari duit kalau kayak gitu caranya. Semua orang juga bisa kalau pemikirannya seperti itu. Cuman sebagai pembisnis di pasar modal, saya yakin mereka itu uh, para para mereka ya, para big player, para bandar itu pasti mereka itu jago lah untuk memanipulasi ya, baik di dunia real maupun di dunia market ya. Itu pasti di dunia maya maupun di dunia real itu pasti mereka bisa, tinggal mengaplikasikan saja gitu kan. Seperti itu. Nah, ketika orang-orang berasumsi seperti tadi dengan harapan harga sahamnya ke 300, pasti yang dilakukan bandar adalah mendistribusikan sahamnya ke investor retail. Kenapa? Karena banyak investor retail meyakini bahwa harga sahamnya ke 300. Oleh sebab itu akan sangat mudah bagi si bandar untuk mendistribusikan
sahamnya itu di masa-masa pooling, bisa juga di masa hari-hari pertama di IPO. Cuman rasanya untuk mendistribusikan suatu saham di hari pertama, di hari kedua itu sangat susah, nggak segampang apa yang kita pikirkan. Jadi uh, jangan mengira ketika suatu saham itu IPO tuh pasti ujung-ujungnya ke 50. Yes, pasti ujungnya ke 50, tetapi tidak saat itu juga. Sangat jarang. Biasanya sahamnya bikin narik-narik dulu, dan di situ bandar memberikan kesempatan untuk berpikir, untuk mengambil tindakan, untuk mengambil sikap yang harus Anda lakukan itu seperti apa. Gitu. Ketika analisa lama Anda, ketika Anda terapin, ya tidak Anda asal, tidak Anda upgrade, lalu kemudian uh, badannya merubah metodenya, pasti ujung-ujungnya Anda nyangkut dan kemudian nyalahin si bandarnya, sahamnya, dan segala macam. Padahal udah jelas analisa Anda itu nggak pernah Anda asah, nggak pernah Anda riset, nggak pernah Anda dalami, ya. Percuma Anda punya skill, punya paham 1000 analisa, tetapi satu analisa aja Anda nggak jago-jago banget, ujung-ujungnya sama aja gitu kan. Saya nggak akan bahas terlalu dalam, cuman yang cukup janggal dan paling umum, ya, itu di situ aja yang mau saya kasih tahu. Jadi untuk kalian berpikir harga waria itu bisa naik gila-gilaan, ya, dengan teori dasar, ya, harga sahamnya naik pasti harga waria naik, pasti ujung-ujungnya Anda akan terjebak seperti itu. Saya nggak akan ulik terlalu dalam untuk tadi itu, cuman saya berharap teman-teman berhati-hati. Kalaupun ada kalaupun mau beli saham ini, ya, PT Benteng Api Teknik TBK ini, bisa kok di hari kedua, di hari ketiga, nggak harus di hari pertama, ya, nggak harus pesen, buru-buru pesen, takut ketinggalan. Kalian nggak akan ketinggalan sih menurut saya. Di stream Stockbit banyak banget, ramai banget gitu kan. Ada satu akun itu nguliknya, pasti harga saham Benteng Api Teknik TBK ini pasti akan arah berjilid, yang tadinya minus pasti akan bakal profit ratusan persen, dan kerugian kemarin itu balik dengan mengikuti IPO PT Benteng Api Teknik ini. Saran saya, ya, tetap berhati-hati sama orang-orang di pasar, karena semua orang di pasar itu memiliki kepentingannya masing-masing. Mereka punya visinya masing-masing, mereka punya goalnya masing-masing, mereka punya tujuannya sendiri-sendiri. Kalau tujuan Anda di pasar cuman pagi beli jual sore, ya udah, fokus aja di situ, gak usah fokus sama orang yang beli hari ini jual minggu depan, seperti itu. Itu aja biar nggak videonya nggak kepanjangan. Tetap berhati-hati. uh, Selamat berjuang di pasar, ya, demi cari keuntungan di pasar. Nggak usah gerusa-gerusu untuk membeli suatu saham, dipikirkan baik-baik, uh, pertimbangan dulu semuanya, baru eksekusi, seperti itu. Thank you buat semua, selamat pagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.